Iya, sebentar. Saya coba invite lagi deh. Oke, malam semua. Selamat bergabung. Kita tunggu Pak Fahrul. Oke, wait. Nah, selamat malam Pak Halo, Fahrul. malam Ko Bernard, apa kabarnya? Ini akhirnya setelah nyantol. Suara jelas ya, Pak? Jelas, jelas, jelas Pak, ya. Nah, Pak, ini kan akhirnya kita ketemu nih. Ini kan banyak dari teman-teman yang tertarik buat dengerin hari ini karena ada yang namanya bond sell off. Oke. Yang kemarin kan sempat sudah dibahas oleh The Fed, mereka akan mulai bond sell off mulai bulan Mei ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Dan Mulai yang namanya itu quantitative tightening. ya, dan ini kan cukup shocking the market sehingga bond Ya. yield sempat tembus signifikan ke atas ya Pak ya. Iya benar. Nah ini mungkin nih Pak Fahrul sedikit-sedikit mau ada insight nih. Kira-kira gimana ya Pak ya pengaruh dari bond selling pressure ini kan sebenarnya kita sebetulnya udah pernah bahas sih sebenarnya bahwa bond selling pressure ini kan ujung-ujungnya senjata terakhir Amerika untuk mengejar inflasi kan karena kalau mereka istilahnya mau mengejar real interest rate yang udah terlalu gapnya gede antara Fed rate dengan inflasi itu kan agak kontraproduktif dengan sektor realnya tuh kalau mereka mau naikin terlalu tinggi dan terlalu cepat untuk Iya benar. Fed rate-nya. Nah, sehingga kan mereka lebih memilih dengan tightening, dengan bond sell off, dengan harapan gap antara inflasi dan gap antara Gap bond suku yield-nya bunga ini ya. bisa menutup. Benar, benar, benar. Nah, itu kira-kira gimana nih, Pak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ya bond sell off yang kejadian belakangan itu sebenarnya ada kondisinya itu dua faktor kok. Yang Oke, pertama, kalau dari sisi likuiditas, memang permintaan likuiditas untuk sektor real itu udah meningkat di Amerika, baik itu di Amerika atau di berbagai macam negara manapun di dunia, gara-gara oke, ekonomi apa namanya dikarenakan ekonomi itu mengalami perbaikan ya di mana-mana. Jadi oke, uang itu slowly moving dari beli bond, naturalnya ya, dari beli bond itu pindah jadi untuk ekspansi usaha, untuk bayar BBM kok, bayar harga minyak kan udah naik. Jadi nggak nabung lagi di bank, udah bayar oke, BBM-nya lebih kencang. Itu udah kejadian ya. Jadinya likuiditas itu kurang. Satu sisi emang bond yield ini naik. Nah, lalu di sisi lain, ini kalau kita sih bilangnya kalau terkait sama The Fed, sama Central Bank, itu gembalanya financial market, gembalanya capital market. Kita ini domba-dombanya oke, kok. Ini kita mau diarahkan kemana? Nah, yang si ini yang hendak dihindari sama The Fed dan lain-lain itu adalah ekonomi ini kita kan udah recovery sekarang.
Tapi nggak boleh overheating. Nggak boleh inflasinya terlalu tinggi. Karena kalau inflasinya terlalu tinggi, itu ada resiko kestabilan lainnya. Karena itu, The Fed itu bulan depan, itu mulai berencana untuk mengurangi balance sheet-nya. Yang sekarang itu udah sampai 9 triliun dolar, akan dikurangi per bulan. Per bulan itu terakhir itu pengurangannya itu kira-kira magnitudonya sekitar 95 miliar US dollar per bulan. Jadi itu kira-kira akan berarti kurang kejadian lebih di bulan 1% ya, Pak ya? Yes. Dia akan mengurangi 1% per bulan ya? Iya, ngurangin 1% per bulan ini bakal kejadian ya mungkin dalam 2-3 tahun ke depan kita akan mengalami fase yang namanya itu quantitative tightening. Ini yang sebenarnya membuat prospek US interest rate itu pasti naik. Arahnya udah pasti naik. Karena yang kita turun kemarin itu kan demi demi tahan ekonomi ketika pandemi. Sekarang udah selesai. Pandemi, kalau saya bilang mungkin practically from the economic sense, pandemi udah selesai. Dari sisi ekonomi ya, orang udah nggak distancing lagi. Kalau bisa kita lihat di mana-mana, sudah mulai ada pelonggaran di seluruh dunia, ekonomi mulai membaik. Jadinya, ya bunga itu arahnya memang naik. Dan dampaknya ke kita itu yang menarik ini kok untuk kita bahas. Nah, kan kalau kita tahu nih di Amerika sendiri ini kan melakukan quantitative tightening, salah satu alasannya karena mereka nggak ada balancing dari segi growth, ya kan Pak? Kalau ada growth mungkin mereka nggak akan terlalu khawatir dengan yang namanya overheating gitu kan. Tapi ketika tapi pada dasarnya Amerika growth-nya udah kencang. Dalam setahun terakhir. Jadi memang tahun terakhir sebenarnya ini yang mau dinormalize ya. Ya, jadinya memang policy itu memang udah harus dipindah ke normalisasinya kok, itu yang kejadian. Jadinya memang normalisasinya uang yang tadinya itu keliling-kelilingnya sektor keuangan udah balik ke sektorial sekarang. Kalau udah balik ke sektorial ya memang itu yang kejadian itu inflasi. Adalah kalau sebelumnya uang beredar tinggi itu kan bikin inflasi. Kalau di financial sector bikin harga saham S&P 500 tahun lalu lari kencang, sekarang udah pindah, bukan saham lagi di Amerika Serikat yang lari kencang. Yang lari itu adalah inflasinya. Gara-gara uang udah balik lagi ke sektorial. Itu kira-kira yang kejadian sekarang. Nah, ini kan kita juga tahu nih Pak, bahwa dengan kenaikan komoditis yang signifikan seperti ini, di samping inflasinya ini adalah karena supply driven, kan dikhawatirkan inflasi ini perlahan akan menurun, akan menjadi normalize juga tanpa menaikkan suku bunga, dan Amerika bahkan terancam stagflasi. Yes, benar. Nah, ini gimana nih Pak? Sebenarnya kan bahkan tanpa dia melakukan quantitative tightening pun sebetulnya dia juga akan menuju normalize sendiri karena dari supply driven ini udah mengerem pertumbuhan ekonominya dia sendiri kan sebetulnya Pak? Oh iya, benar Pak. Nah, pertanyaannya adalah kita mau menghadapi dari Amerika Serikat. Kalau mereka mau milih ini ya, bahwa central bank itu berhasil atau tidak, ini debatable ya Pak. Berhasil atau tidak, harus melakukan usaha untuk menormalize ekonomi. Nah, apa yang akan terjadi kalau seandainya The Fed ini nggak balance sheet unwinding? Kalau The Fed nggak balance sheet unwinding, inflasi Amerika masih naik terus, permintaannya itu masih tinggi banget, lalu yang kejadian itu adalah impornya Amerika, impor minyaknya masih kencang, ekonominya running terus, tapi at some point mereka bisa ada kondisi yang bikin kolaps. Itu yang dihindarin. Gara-gara harga-harga naik gitu. Itu yang ingin dihindarin, karena itu dengan naikin bunga, selalu harapannya kayak gini. Kita tidak harus menghadapi kondisi ekonomi yang turbulensinya tinggi 2-3 tahun lagi. Tapi diharapkan turbulensinya bisa lebih smooth, tapi turbulensinya memang earlier kok. Karena itu banyak analis bilang, kalau udah kayak gini, Fed naikin bunga tahun depan resesi. Itu yang kita lihat. Tapi tetap tahun depan resesi itu lebih baik daripada ekonominya meleduk di masa yang akan datang. Kira-kira kayak gitu. Iya. Mendingan resesi kecil daripada global recession kan? Yes, itu pada dasarnya yang selalu berusaha dihindari oleh The Fed. Ini debatnya panjang ini kok. Ada yang bilang The Fed nggak pernah berhasil itu. Kalau menurut saya The Fed in some point ada berhasilnya, ada juga sih nggak berhasilnya. Itu yang kejadian.
Tapi yang Kalau paling saya sih kita lihat lihat gini, itu Pak. implikasinya gimana Nah, ke kita ya. oke, kalau saya lihat itu sih sebetulnya dia mau naikin suku bunga, at the same time sebetulnya demand-nya dia juga akan melemah sendiri karena dia Yes, nggak benar punya sekali. inflation asset, dia nggak punya komoditinya sebetulnya. Jadi Yes, benar. Itu yang apakah lagi bisa dibilang kejadian sekarang. Yang lagi kejadian benar? sekarang itu adalah adanya perpindahan kesejahteraan. Story of Yap, stagflation selalu adalah cerita perpindahan kesejahteraan dari negara-negara yang manufacturing, yang biasanya bikin produk akhir kok, kan biasa mereka dapat harga komoditas yap, murah, terus barang benar. elektroniknya bagus, murah, terus makanannya murah. Sekarang kebalikannya, mereka harus bayar raw material itu lebih mahal. Sehingga yang kejadian sekarang itu ada perpindahan kekayaan dari negara-negara yang yang impor komoditas ke ekspor komoditas. Karena itu di sini saya lihat memang ceritanya bakal recession. Tapi apakah recession will be the case of Indonesia? Saya lihat enggak. Indonesia justru cuan dikala adanya prospek stagflation yang terjadi di ekonomi global saat ini. Jadi PR-nya memang kita tinggal lihat Oke, pemerintah nih. Dan polisinya kita bisa ngimbangin nggak? Kalau polisinya benar, saya yakin orang swasta, orang bisnis jalan. Kita cuan justru gara-gara kenaikan harga komoditas ini. oke. Nah, kalau kita bilang kita mau Bank Indonesia melakukan kebijakan yang align dengan the Fed nih, ya kan? Iya benar. Di garis bawahnya kan di situ ya, Pak. Nah, kalau kita ngomong kebijakan yang align, berarti kan kita expected bahwa suku bunga ini di Indonesia harus cepat action untuk naik. Ya benar. Perdebatannya sekarang itu Pak, Nah, kita mau karena naiknya banyak apa sedikit? nah, kita mau normalize atau menuju tightening nih. Iya benar. Karena kalau kita ngomong Amerika tadi, oh ya growth-nya udah kencang, dia punya core CPI, tapi ternyata juga masih di bawah konsensus ya Pak ya ternyata hasil Di bawah kemarin ya. konsensus ternyata. Semalam Ha, ternyata ha, ha. ya masih tinggi, tapi udah nggak sekencang yang ditakutin orang-orang. Benar-benar lah. Sedangkan di Indonesia sendiri kalau boleh dibilang kita menuju perbaikan di tengah-tengah jalan kalau misalkan nih kenaikan suku bunganya bukan normalize tapi ternyata dijegal dengan kenaikan suku bunga yang tinggi, ini apa nggak jadi kontraproduktif juga nih Pak? Kalau saya lihatnya gini, kalau kita lihat ya target dan tujuan Bank Indonesia itu stabilisasi nilai tukar rupiah kok, yang tercermin pada Dan inflasi tercapai. dan Oke, itu inflasi dan satu lagi rupiah dolar sama exchange rate. oke, Rupiah oke. dolarnya exchange rate kita rupiahnya berapa? Oke. Dan ini pada dasarnya kalau kita lihat kan biasanya orang kalau lihat itu bunga naik biasanya rupiahnya gonjang-ganjing, ya kan, rupiah dolar. Yap, Ini yang kejadian yap. sekarang ini rupiah dolar nggak gonjang-ganjing kok, aman-aman aja. Bahkan Kita beberapa bahkan saya termasuk ngobrol mata uang sama paling stabil. ngobrol sama forex trader, ini range-nya rupiahnya lagi bagus-bagusnya. Kenapa? Gini katanya, kalau di bawah 14.300 ada yang beli dolar, tapi nggak banyak. Begitu nyampe 14.400, Oke, hedge fund masuk. Itu laporan dari trader sekarang. Hedge fund masuk ke Indo oke, oke. 14.400. Jadi range-nya itu harus enak. Itu lagi kejadian sekarang. Nah, berarti kalau kita lihat lagi range enak, BI sebenarnya kalau dari sisi nilai tukar itu nggak ada urgensi BI naik, interest rate kita naik. Di Menaik. satu sisi, karena account kita juga surplus. Oke. Satu sisi karena account kita Nah, juga surplus. Nah, di sisi lain yang ada kejadian juga, sebenarnya jadinya BI kalau nggak gara-gara rupiah, gara-gara apa dong BI harus naikin ya, interest rate? Saya lihat BI tahun ini naikin interest rate itu bukan gara-gara Fed rate naik. Karena kita udah surplus, oke. karena account kita surplus, dan juga itu rupiah kita aman. Tapi yang akan bikin BI naikin suku bunga itu adalah inflasi kita yang udah naik kok. Nah, ini kan kalau sehubungan dengan inflasi, kok nggak salah, Maret kemarin data yang udah keluar, kalau di annualize 7,8 ya Pak ya? 7,8 di Amerika Serikat, kalau di Indonesia 2,6. Ya. Annualize itu Pak? Year on year, iya. Annualize, iya benar. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri, urgensinya kan berarti kan kita harus beat the inflation nih. Beat the inflation. Di satu Walaupun sisi. inflasinya itu masih target BI kan 3 plus minus 1 kok.
Berarti range 2 sampai 4% aman. Oke. Nah, berarti kan kalau dilihat dari target inflasi yang ada dan dari data inflasi yang ada, sebetulnya kan kalau bisa dibilang BI mungkin nggak akan terlalu hawkish gitu kan untuk ngambil kebijakan. Tidak boleh tidak terlalu hawkish. Kalau saya ya dari financial market participant lihat boleh nggak terlalu hawkish. Santai aja boleh nggak apa-apa. Tapi tetap bilang kita akan naikin. Ini yang saya tunggu dari Butuh untuk di kepastian meeting. ya. Butuh kepastian. Orang buku bilang ya ini naik Pak ya. Pokoknya bilang aja. Pokoknya kalau inflasi naik saya bergerak. Itu aja cukup. Nggak butuh lagi statement kayak 2018 kalau Pak Perry kan 2018 itu bilang kita harus preventif preventive front loading and ahead the curve. Yap. Udah nggak butuh lagi kayak gitu sekarang. Udah nggak butuh. BI itu punya keleluasaan tahun ini. Gara-gara rupiah aman. Masalah kita inflasi sekarang. Tapi emang harus tetap dinaikin bunganya. Hanya untuk bikin market percaya kok. Market itu hanya tentu dibikin untuk percaya bahwa kita ini aman kok, semua nggak apa-apa. Kalau memang bukti aman, ya otoritasnya mesti bergerak bilang, kamu bisa percaya sama saya. Kalau inflasi naik, saya anchor. Karena saya anchor berarti modal masih bagus, market masih bisa rally lagi. Itu yang lagi kita tunggu sekarang. Berarti kan kita nggak boleh ngambil cara yang sama dengan pemerintah US tahun lalu, di mana mereka selalu ngomong, ini inflasi transisional. Statement jangan. Yang, denial yang selalu dibahas kan. Yang selalu dibahas ya. Nah, karena itu yang paling kita butuhkan sekarang itu dari statementnya BI. BI justru bilang kita harus kalau bunga naik, kalau inflasi naik, kita bergerak. Begitu ada ngomongan kayak gitu, saya lihat market rally lagi ke 7.400 atau lebih. Begitu itu nanti dikeluarkan statementnya. Berarti kan kita ini sebetulnya, Pak, urgensinya tidak terlalu urgent. Kita hanya butuh kepastian bahwa BI ini akan responsif terhadap realita. Bahwa inflasi itu ada dan siap untuk mengantisipasi inflasi. Nggak selamanya suku bunga murah gitu kan. Nah, berarti kalau boleh disimpulkan, arah dari BI saat ini adalah bukan suku bunga yang tinggi. Bukan ke arah tightening, tapi baru ke arah normalizing. Mungkin seperti itu ya, Pak ya? Ya, benar. Kira-kira bisa kita bahas seperti itu. Ini arahnya normalizing. Sama seperti yang kita bahas, kok. Kita nggak butuh suku bunga murah, bawah banget. Suku bunga bawah banget kayak kemarin, kayak 2 tahun lalu, itu nggak ada demand, yang nggak ada loan growth, nggak ada bisnis. Percuma juga barang murah, nggak ada bisnis. Naik dikit, suku bunga tahun ini mau 50 basis, atau 75 basis, saya lihat normal, nggak apa-apa. Tapi bisnis jalan, loan growth kencang. Oke. Nah, berarti kan kalau kita tahu nih bahwa para ekonom melihat bahwa arahnya kan normalizing suku bunga. Iya. Berarti seharusnya kalaupun ada statement untuk normalizing suku bunga itu bukan menjadi satu trigger untuk sell off kan, Pak. Malah itu satu trigger dan satu kepastian untuk orang semakin yakin bahwa kita BI-nya akan responsif seperti itu kan sebetulnya. Iya, benar, Pak. Saya sih lihat ini bukan sebuah trigger untuk sell off. Saya justru akan sell off market, buang market kalau ternyata BI bilang inflasi masih rendah bulan ini. Nyatanya udah naik kan? Kita lihat inflasi masih rendah. Kalau dia bilang bunga nggak naik, wah itu bubar, Pak. Market mesti selling dulu kalau itu kejadian. Ya, itu akan jadi sama seperti omongan The Fed transisional itu. Transisional, benar. Ya? Yes, itu akhirnya jadi backfire. Itu yang kita harapkan dari otoritas kita, belajar dari apa yang terjadi sebelumnya, bahwa kondisi sekarang ini nggak transisional. Memang arahnya itu bunganya naik. Nah, sekarang kan kita tahu nih Pak, bahwa negara maju ini kan punya satu concern bahwa dia mau mengerem pertumbuhan mereka kan, supaya nggak overheating. Mereka mau kuantitatif tightening, ya kan? Lawan dari quantitative easing. Otomatis ini kan akan mempengaruhi demand side nih. Berarti kan akan ada demand pull nih. Demand pull apa nih? Demand to tahun depan lebih rendah. Yes. Demand dari mungkin pasar global memang tahun depan lebih rendah. Karena kan dari quantitative tightening mungkin dari Q3 pun akan kerasa bahwa demand akan lebih rendah daripada yang diharapkan gitu kan, Pak? Iya, benar. Demand dari negara maju itu akan cenderung lebih rendah ke depannya pertumbuhannya.
Demand dari negara Nah, maju lebih rendah. sehubungan, Ya, uh, cuma nah, pertanyaannya sehubungan adalah, dengan demand yang lebih rendah nih. ya, sehubungan kalau dengan demand yang lebih rendah itu kok ada pertanyaan selanjutnya kok. Demand yang lebih rendah itu adalah demand mereka memang secara overall lebih rendah gara-gara ekonominya udah masuk fase udah recovery, udah normalize, keturun. Pertanyaannya adalah dia beli barang kita ini tidak beli komoditas, itu lebih banyak stay apa akan berkurang jauh? Yang saya lihat adalah ada penurunan pertumbuhan ekonomi, tapi penurunan pembelian mereka terhadap komoditas-komoditas penting. Baik itu batu bara, terus juga apa namanya ya, CPO dan lain-lain, itu tidak akan mengalami penurunannya terlalu jauh. Kenapa? Karena Oke, karena pada kondisinya batu bara dan lain-lain itu kondisinya masih undersupply sampai hari ini. oke. Jadi hal yang Jadi saya lihat itu masalah justru supply ini, iya, supply ini sangat meter sekali. Jadinya kalau memang percaya yang ada kejadian ini adalah some kind of supply disruption dan years old under investment di apa namanya ya di old economy non Paul, renewable resources, kita lihatnya harga komoditas yang tinggi ini akan tetap tinggi. Kenapa negara maju itu pertumbuhannya slow tahun depan? Saya lihat sebenarnya ada juga kecenderungannya ini terjadi slow tahun depan bukan karena pertumbuhan mereka itu significantly aktivitas mereka lower kok, tapi porsi impor mereka untuk beli barang-barang dari negara berkembang itu jadi naik gara-gara ongkos energi oke. mereka meningkat. Bayangkan yang terjadi di Eropa. Tiba-tiba minyak apa namanya gas Rusia hilang. Tiba-tiba Italia harus impor batu bara lagi dari Indonesia. Cek itu siapa emitennya yang jualan batu bara ke Italia. Bayangin itu kejadian. Di account ya, di neraca output PDB-nya Italia itu tercatat jadi negatif kok. Dari beli call hanya Oke, 70 sekarang 200. Di neraca impornya oke. langsung tinggi. Impor tinggi ngurangin GDP. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu yang akan terjadi. Ya, ya. Jadi sebetulnya nggak ada growth-nya. Ini bukan dari faktor yang, kalau kita ngomong GDP kan ada government spending, konsumsi, ada Iya, investasi, ada net ekspor impor. Nah, iya. yang bisa membunuh mereka punya GDP growth itu sebenarnya net ekspor impornya karena biaya energi ya, Pak ya. Mungkin kalau Yes, kita itu ngomong yang akan faktor terjadi. consumption-nya, faktor consumption, faktor investment, dan faktor government spending-nya mungkin nggak akan bergerak jauh mungkin ya. Nggak, saya lihat sih nggak bergerak jauh, mungkin naik tapi slow kayak gitu kan. Iya, Ini iya, iya. ini ini Makanya karena itu dari, yang betul di anchor. oke, makanya dari kesimpulan itu, demand terhadap komoditi juga nggak akan berpengaruh besar karena dari supply pun juga belum beres gitu kan, Supply dan pun belum demandnya beres pak, juga belum tentu kepotong. belum tentu Supply-nya kepotong. belum Karena beres, mau demandnya mau kepotong. gimana pun mau ngerem ini ya, misalnya kita mau ngerem kehidupan kok, ngerem kehidupan ekonomi tahun depan ketat. Terus kita mau kedinginan nggak pakai batu bara kok. Karena barang-barang komoditas yang mereka harus impor ini, barang-barang yang mereka harus Ya, demand-nya ya, elastis kok. Apapun yang kejadian kan ya apa namanya mesti ada energi kan. Kalau nggak ada gas ya batu bara. ya, 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 ya. Karena kalau kita logika, kalau kita komponen GDP itu adalah CIGNX, Ya. consumption, investment, government spending, sama net ekspor impor. Kalau mereka nggak mau growth-nya turun terlalu jauh karena dia udah punya minus gede di net ekspor impor, harusnya consumption sama investment dia harus genjot kan, logikanya kan Yes, gitu ya benar. Pak ya. Iya. Hmm. Nah, kalau consumption dan investment mereka genjot, otomatis ya harusnya demand juga akan normalisasinya, tapi nggak akan cut sesignifikan yang orang bayangkan. Oh ini Ah, karena mereka tightening, demand-nya akan turun 50%, kan nggak sampai se ekstrim itu gitu kan. nggak nyampe se ekstrim itu. No. Iya, iya, Episodenya belum di situ. Kalau episodenya kayak iya, gini, iya. kalau episodenya itu grow apa recession, tapi dengan deflation, kayak zaman 2020 itu kan growth with deflation kok. Inflasi nggak tinggi, inflasi jatuh justru. Iya, iya. Itu Indonesia gawat. Ya, Sekarang ini oke, sebaliknya, mau oke. recession, tapi kasusnya stagflation. Saya lihatnya itu not necessarily bad buat apa namanya buat Indonesia. Karena yang kejadian karena Indonesia ini temanya karena ini kita itu negara komoditas, siap inflasi naik, Indonesia itu bagus. Betul, Indonesia karena ini kita inflation gudangnya country. inflation asset.
Iya, inflation asset. Ini Iya, inflation benar. country pressure, Karena kalau misalkan yang terjadi adalah, best thing to do masuk ke Indonesia. Kalau percaya inflasi tinggi. iya, 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 iya. Kecuali kalau memang ada Great Depression, itu malah kita kehilangan demand kan gitu, Pak. Karena purchasing power-nya Yes, hilang gitu kan. purchasing power-nya hilang gara-gara Iya, iya. itu harganya turun. Indonesia itu pokoknya kalau Oke, kayak oke. deflation berapa tahun terakhir itu forget Indonesia. Tapi sekarang udah inflation, Iya. wah itu beda kok, seksi banget kita. Dengar kan berbagai Nah, itu macam orang yang big sering house salah investment bilang, menerjemahkan, Pak. hmm? Itu orang sering salah menerjemahkan bahwa dengan Amerika tightening, takutnya mereka kehilangan purchasing power dan kita takutnya akan keseret dengan depresi atau keseret dengan resesi yang di Amerika. Kenyataannya kan nggak gitu kan. Kenyataannya nggak gitu. Statement tadi akan benar kalau tidak ada supply disruption, Mbak. Nggak ada supply disruption, Iya, ya iya, iya. kalau nggak beli batu bara dari Indonesia, saya bisa ambil gas dari Rusia. Atau saya bisa ambil dalam negeri sendiri. Iya, Saya iya, bisa iya. shell oil, macam-macam. Kalau bisa kayak gitu kok, fasenya kayak gitu, US recession kita hancur. Itu benar. Beres. Tapi kondisinya Iya, sekarang, iya. dengan adanya shortage of commodities dan juga nggak ada apa namanya ya supply improvement di commodities, yang akan kejadian adalah no matter what, mau semiskin apapun tahun depan, mau recession apapun tahun depan, tetap harus beli batu bara harga mahal, nggak ada pilihan lain. Itu yang aku lihat fasenya itu akan kejadian di Benar. tahun depan. Itu beda antara Jadi kondisi yang lagi purchasing inflationary power tinggi dalam sama kondisi kondisi biasa. sekere apapun, Harus beli komoditis. iya, iya. Ya, Itu dalam kejadian. kata Nggak lain, perlu pilihan lain. sekere, ya dalam arti sekere apapun kamu, mau nggak mau kamu beli barang kita gitu kan. Yes, itu masalahnya. Jadi kalau ternyata nggak Iya, gini, iya, orang iya. nanya nanti beli pemerintah Amerika, orang Amerika beli barang kita dari mana? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, kok ngutang lagi aja. Cetak aja lagi US Treasury-nya lebih nambah. Utang korporatnya naik, ya kan? Household loan-nya naik. Nanti I yang beli ini see. kan, nanti yang beli Iya, orang iya. Indonesia. Orang Indonesia yang udah cuan, yang bisnisnya bagus, udah ada duit batu bara. Kan beberapa ada yang nyimpan dolar tuh, di rupiah semuanya kok. Nanti mereka beli US Treasury, beli Iya, iya. saham Amerika, ya duitnya balik lagi. Ya itu kira-kira itulah siklusnya. Kira-kira yang aku lihat sekarang. Ya, berarti kalau boleh dibilang ada beberapa analis yang menggambarkan bahwa Amerika akan resesi di akhir 2023, which is kita setuju itu kemungkinan akan terjadi. Ya, kita Seharusnya mesti aware imbas ke Indonesianya tidak akan, ya, tapi imbasnya harusnya nggak akan instan ya Pak ya? nggak akan instan. Tapi memang yang akan kejadian itu Oke, ya yang market lumayan underestimate sekarang. Orang bilang, habis ini komoditis gone lah. Indonesia tahun depan defisitnya gede lagi. Kalau defisitnya gede lagi, tahun depan kebijakan uang oke. ketat dari BI, gone dong kita. Di kondisi normal, tanpa Yap, adanya supply yap, disruption, itu benar. Kita mungkin usia yap. bull market udah tinggal 2-3 bulan lagi, kalau memang itu benar. Tapi di kondisi sekarang Yap. dengan adanya supply disruption, orang makin aware bahwa kita ternyata nggak bisa lepas dari hidrokarbon, nggak bisa lepas dari minyak, nggak bisa lepas dari batu bara. Ini yang akan membuat siklus ekonomi kita lebih panjang. Itu ya kita lihat. Kalau siklus ekonomi itu lebih panjang, hal yang harus ekspektasi dilihat selanjutnya adalah harga komoditas ini makin tinggi, nanti lama-lama rame lagi orang yang coba nambang batu bara. Terus rame lagi nanti yang mau mulai mempukin palm oilnya, CPO-nya. Terus mulai nanam, ya saya rasa uang udah ada, beberapa udah mulai mikir nanam juga dong. Buat ganti yang Benar. udah tua ya. Itu kita lihat ekonomi bagus lagi. Kalau ekonomi bagus lagi, habis ini apa? Spending, consumer tahun depan jalan kok. Itu yang aku lihat. Jadinya Yes, yes. Indonesia kalau saya lihat ini apakah Cycle-nya kita akan prolong. secepat itu resesi? No. Jadi mungkin yang akan Ya. kita lihat itu adalah siklus bear market Indonesia, itu baru akan terjadi nanti setelah US recession-nya selesai. Once they go better, ini selalu ya, problem adalah Indonesia dan Amerika itu ekonominya tolak belakang kok. Dari sisi neraca pembayaran ya, balance of payment. Kalau uang lagi ke sana, nggak main ke sini. Kalau uang lagi main ke sini, nggak main ke sana. Jadi sekarang uang lagi pindah dari Amerika ke sini, Indonesia bagus. Oke.
hal yang saya aware, itu nggak US recession. US recession dengan inflasi itu good buat kita. Saya justru yang paling takut itu nanti ketika US ekonominya kencang lagi, nggak tahu tahun 2024, 2025, itu nanti ekonominya Yap. naik, all the things is normalized, lalu ngapain masuk Indonesia? Oh, ternyata Indonesia udah defisit. Nah, itu baru nanti kita akan menghadapi fase bear market. Kalau ada orang mau bilang kita Ya, karena bear, ya kita IHSG. juga Ya, gimana kok? nggak, makanya kalau kita ngomong US recession, kita bakal keseret, yes, mungkin dalam waktu seminggu, 2 minggu kita akan kena yang namanya turbulensi. Tapi kalau kita ngomong long term effect, ya di mana uang itu selalu mencari higher growth. Kalau di Amerika resesi, carinya ke higher growth ya ke Indonesia dan sebaliknya kan gitu, Pak. Justru ini orang yang Benar, sebetulnya gagal menangkap bahwa merasa kalau kita ini selalu ngekor Amerika. Amerika bagus, kita bagus. Amerika longsor, kita longsor. Padahal kita lebih Oh, berharap Amerika longsor gitu. sebenarnya inverted loh. Waktu Amerika jelek, kita bagus. Sebenarnya kalau Amerika kita jelek, Amerika bagus. Sebaliknya itu sebenarnya bolak-balik. Betul. Itu orang agak kebalik. Mungkin sehari-hari ngelihat memang apa namanya Dow Jones naik, JCI naik kayak gitu. Ya wajar itu kelihatan. Cuman kalau kita lihat jangka panjang itu inverse. Ketika S&P 500 perform, Indonesia Stock Exchange underperform. Kalau lagi kejadian Amerika itu nggak perform, coba lihat dong tahun ini semenjak gara-gara naik. S&P 500 drop, IHSG naik kenceng kok, all time high. Itu kan dia kejadian sebenarnya. Kalau kita lihat itu nggak harian ya, nggak kan lihat hanya harian. Sebenarnya untuk investment kita harus lihat agak panjangan, agak berapa bulan atau lebihnya kita bertahun kita lihatnya. Karena itu saya lihat sih sekarang ini risk for Indonesia is still think for the upside instead of downside. Ya. Jadi ya memang kita harus sadar kalau yang selama ini kita ngikut Dow Jones hijau, kita hijau, Dow Jones merah, kita merah, yaitu hanya shock on the short term. On the long run kita harus lihat juga waktu tahun 2021 kita kedapatan outflow karena Amerika membaik lebih cepat. Dan 2022 kita kedapatan inflow karena Amerika melambat, kita lari lebih kencang kan gitu, Pak? Iya benar. Kita mesti lihat relatifnya kok. Kalau bahasa ekonomnya kita mesti lihat neraca pembayaran. Ya. Neraca pembayarannya Februari mana nih? Ya, jadi kalau boleh dibilang kita harus bisa lupakan shock dalam waktu dekat dan kita bisa melihat bahwa Amerika arahnya ke depan nggak akan ada perbaikan, ya pasti uangnya kan mencari higher growth ke kita lah. That's why kita punya forecast untuk bullish market yang awalnya hanya sampai Q2, Q3 2022, kita bisa prolong sampai Q2 2023 nih. Karena cycle-nya dari komoditi akan switching ke consumer. Mungkin lebih ke arah seperti itu ya, Pak ya. Karena ini kan lebih sustain daripada yang diharapkan. Kalau awalnya kita iya benar, Pak. Ini justru lebih kuat daripada harapan saya. Benar. Betul, karena awal kan kita hanya mengharapkan ini hanya upside sementara, sehingga upside sementara ini tidak memberikan purchasing power yang berlebihan terhadap kita, sehingga sektor konsumsi akan keep bearish gitu kan. Ternyata upside-nya lama, purchasing power-nya berlimpah gitu kan. Purchasing power berlimpah ya otomatis konsumsi pasti sooner later akan kedapatan growth juga gitu kan. Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita udah tahu bahwa kita potensi tetap kelimpahan inflow karena Amerikanya melemah. Kita juga tahu bahwa market kita inverse dari Amerika. Kita juga tahu bahwa yang diperlukan Indonesia adalah bukan menaikkan suku bunga secara hawkish. Kira-kira menurut Pak Farul nih, yang harus kita prepare di market kita dalam waktu 2-3 bulan ke depan apa sih, Pak? Yang harus kita prepare. Kalau menurut saya sih summary yang mesti kita prepare kalau market kita 2-3 bulan ke depan. Ya kita kayak saya bilang tadi, kita mesti lihat dulu BI-nya gimana. Apakah otoritas itu bisa meng-ensure bahwa kita di kondisi kayak sekarang ini kita bisa mendapatkan
magnitudo pertumbuhan dan kestabilan itu yang optimum nggak? Ini benar-benar nih kita mesti lihat polisinya Oke. pemerintah sama polisinya BI. Yang kita harapkan dari pemerintah sekarang, pemerintah kan udah cuan banyak ini kok dari komoditas kok, udah Sorry. surplus anggarannya. Halo, kedengeran ya? Yap. Ya, pemerintah kan udah surplus ini kok anggarannya, udah banyak uang nih ceritanya sekarang. Nah, harusnya kasih bantuan sosialnya Oke. naik dong. Kalau bantuan sosialnya naik, next leg Oke, mungkin oke, ya oke. saham consumer, main lain-lain ada harapan. Itu satu. Kalau dari sisi BI Oke. yang kita harapin itu dia. Ada mereka mau apa namanya? Ya kita udah aware bahwa inflasi naik dan kita ready untuk tightening. Itu yang lebih kita lihat ya, itu dari sisi pemerintahnya. Hal yang lain kalau kita lihat itu tetap ini ya, yang kita takutin ini mudah-mudahan habis lebaran nggak ada COVID-nya nggak lompat lagi. Karena kalau COVID-nya lompat lagi ya orang harus mikir lagi nih ke depan. Dan jangka pendek mungkin yang harus kita waspadai, karena saya percaya gini, sebelum ada third leg of rally, ini bisa pullback lagi satu kali mungkin kok. Mungkin Oke. ya some technical rebound, nah apa namanya technical correction. Kalau saya sih lihatnya mungkin hal yang harus kita waspadai ya perubahan geopolitik lagi. Kalau seandainya tiba-tiba Oke. Rusia dan Ukraina ada konsensus baru, cepet banget misalnya bulan Mei habis Lebaran mereka maaf lahir batin kan, habis Lebaran selesai misal nih, habis Lebaran selesai, mungkin ada relief drop in oil price, in coal price, yes, itu will happen, turun dikit, tapi habis itu saya lihat habis ngebase, habis itu masih bisa rally lagi ke atas, itu ya kita lihat. Ya, ya. Jadi Itu sebetulnya kalau mungkin short misalkan term ya. yang di ya, berarti kan kalau yang kita lihat nih, yang kita khawatirkan sebetulnya kan hanya pemerintah yang lemot untuk bereaksi, dan yang kita khawatirkan adalah BLT yang tidak sesuai ekspektasi kan Pak. Sebetulnya Iya semua benar. ini kan kuncinya ada di government nih, yang kita Iya, bisa dan yang kita bisa kontrol kan fully di government. Nah, di iya, satu hal yang nggak bisa kita kontrol kan masalah geopolitik adalah Rusia Ukraina gitu kan. iya. Nah, dan itu kan yang menjadi kekhawatiran kita saat ini, yang posisi long on commodities nih Pak. Wah, anytime bisa rontok gini kan. Anytime commodities Anytime bisa bisa rontok. rontok benar, anytime bisa correction benar. Dan saya percaya ada satu koreksi lagi kok. Satu koreksi lagi turun. Oke. Mungkin material turunnya saya percaya itu bisa ya mungkin bulan Mei gitu kalau ada sebuah apa namanya konsensus ada turun. Tapi after that yang saya lihat masih bisa naik lagi karena market will see bahwa supply itu nggak gampang feelingnya. Feeling supply itu nggak gampang. Yap. Kalau istilahnya orang Karena Kementerian Keuangan kok, pemerintah selalu bilang ada pandemi ini ada scaring effect. Nah, scaring effect itu di sektor komoditas itu yang orang masih underestimate. Gara-gara bertahun-tahun di SG, terus ternyata ekonomi pembukaannya lama, balikin supply itu ternyata nggak gampang. Orang ternyata udah nggak punya ini lagi, udah oke. Dan bahkan nyari engineer pun udah susah sekarang kok. Engineernya udah pindah, yang biasa engineer biasa ngeruk batu bara udah nggak ngeruk batu bara lagi kan, engineer minyak yang kerja di bank juga udah banyak kan gara-gara harga minyak jatuh. Saya banyak tuh teman engineer minyak waktu 2015 kolaps keluar dari perusahaan minyak, mereka lagi di hire lagi sekarang gue, dan untuk meng-hire balik ke situ nggak gampang. Itu yang harus kita ingat. iya, iya, iya. Ya, berarti dalam jangka waktu dekat kan saya melihat nih, memang ada beberapa orang yang sedang menahan stok. Saya tahu bahwa stok ini kan bermasalah, stockpile bermasalah, stockpile-nya shortage, karena memang ada beberapa pihak juga memang menahan stok untuk sengaja dibuat shortage kan. Dan itu kemungkinan ketika nanti dibuka perlahan dan terjadi panic buying, mereka akan buka stok. Dan mungkin itu yang akan menjadi momen ketika akan ada Yes, koreksi dalam waktu dekat. Saya yes, melihat seperti long itu ya Pak. squeeze, not the short squeeze, Ya. long squeeze. Ada Yes, long yes, squeeze, yes, yes, yes. itu saya expect bakal kejadian. Itu mungkin Yes, kita mesti yes. aware. Ya, saya sih expect long squeeze ini akan terjadi di bulan Juli. Oke, bisa jadi kok. Saya Di, lihatnya Mei, mungkin Juni ya. Mei, Juni, saya rasa ya longer karena time. dikala orang udah panik bahwa mereka nggak bisa dapat barang, mereka panik buying, and then ternyata barangnya digelontor gitu kan. Yes, benar. Ya, ya, ya. Ya, itu nanti akan yang jadi shock dalam midterm ya Pak ya. Dan memang Hitam. sebenarnya kalau kita ngomong
shock shock yang terjadi di Pak Farul, ekspektasi di Mei dan saya di Juni-Juli, sebetulnya memang secara cycle market memang Mei Juni-Juli ini adalah cycle market yang cenderung koreksi. Iya. Seperti itu kan Pak, secara historical gitu kan. Iya benar, setuju Pak. Nah, berarti memang kita ada baiknya kalau memang kita ada posisi long yang udah profitable, yang udah cuan kotos-kotos, nggak ada salahnya ya kita realize bagian lah. Iya benar Pak. Karena take profit itu never goes wrong Pak. Yes. Take profit, raising Itu cash kan, never goes wrong. iya, itu kan moto kita Pak, moto Warga 88. Take Oh, profit moto nggak kita, pernah benar salah Pak. Setuju dan Pak. raise cash nggak pernah salah. Karena Nggak ketika pernah kita salah. punya cash is the king. Cash is always be the king. Saya juga setuju Pak. Sarah dulu mentor trading saya dulu waktu saya masih baru banget itu selalu bilang bahwa kamu jangan takut melihat ada saham lain naik, nggak apa-apa. Karena selalu akan ada kapal selanjutnya. Tenang saja. Setuju, Pak. Kita punya 700 kapal tiap harinya, yang separuhnya itu aktif diperdagangkan gitu kan. Jadi kita kelewatan ada yang namanya ESA, tiba-tiba ada kapal Doit lewat gitu kan. Iya benar Pak. Doitnya nanti lewat, nanti ada lagi kapal lain gitu kan yang lewat. Dan Iya, selalu benar. seperti itu. Jadi masalah take profit dan ternyata setelah di take profit berlanjut naik, why not? Akan ada kapal-kapal lain. Kalau kita ketinggalan kapalnya, kita bisa ngetem kok nyari kapal lain juga. Daripada kita ngejar kapalnya, nah, bahaya. Kita kejar, kita renang. Ternyata kapalnya udah penuh kok, udah oleng. Bahaya tuh, jangan dikejar, itu dia. Nanti karam gitu kan. Karam itu dia. Harus di-realize gitu kan. Ingat kapal itu kalau kelebihan penumpang bisa karam. Iya. Nah, ini Pak kira-kira. Kan kita udah tahu nih, beberapa sektoral udah turn out gitu kan. Commodities, terutama coal, nickel, semua udah turn out. Kira-kira nih Pak, kan kita udah tahu nih, on the long run, consumer, gitu kan. Nah, iya, ini soal timing itu. Ini ada, ya itu lihat timing itu, belakangan. Kalau consumer lari paling belakang loh, itu kita lihat. Benar. Consumer lari pertanda berakhirnya pesta kan gitu Pak. Yes, benar, biasanya gitu ya. Nah, kira-kira nih, kalau komoditi sendiri kan yang belum jalan, salah satunya pulp and paper nih Pak. Iya. Nah, kira-kira kalau pendapat Pak Farul sendiri sama sektor yang, dua sektor yang saya paling lihat paling uget-uget, paling lambat nih. Kalau saya lihat sih, kalau kita dari cycle industrinya memang pulp and paper ya, kalau saham itu masih naik. Karena belum masuk cycle capex-nya. Belum masuk cycle capex, dan beberapa harga kertas itu kan di China udah mulai naik ceritanya. Saya rasa sih masih oke sekarang, pulp and paper. Pokoknya kalau nanti udah dengar ada cerita, kapasitasnya udah mulai full, mereka udah mau cerita, udah mulai capex, baru udah selesai. Itu yang kita lihat. Kalau sekarang masih, benar. Setuju, pulp and paper boleh. Dan menurut saya, dengan result yang ada, mereka upside 60-70% growth, ya menurut saya ini satu potensi ya, di mana PI mereka pasti akan normalize. Dari yang awalnya mereka standar PI 8, 9, 10, tiba-tiba jadi PI-nya 5, 6, harusnya sih akan ada normalize di situ. Yes, bisa. Setuju banget. Ya, karena kondisinya sekarang itu adalah gini, market itu yang baru naik, kalau aku lihatnya gitu, ini kan ceritanya ini inflationary environment. Kalau inflationary environment itu, naiknya itu urut kacang kok. Dari bisnis yang paling basic banget, nguruk batu bara, ngambil kebon, itu dulu kan yang dari bumi, terus yang jadi prosesnya di tengah, baru yang terakhir itu yang dimakan sama orang, consumer. Oke. Sekarang kan yang lagi naik itu kan yang benar dulu, upstream. Itu kan semuanya yang ambil dari bumi itu naik. Ya benar. Second leg saya lihat sih habis ini bisnis yang manufacturing itu harusnya udah mulai bangkit. Ya, manufacturing yang saya lihat paling kerasa, paling cepat nih Pak. Kayaknya auto nih, yang udah ada price action-nya dulu nih, sektor otomotif nih. Sektor otomotif ya. Saya juga aware ini bisa naik. Karena demand udah balik loh, dan aku lihat juga ini jadi tahun pertama, kan bertahun-tahun itu sebenarnya di otomotif itu dari kind of price war ya Pak. Karena banyak barang kan. Benar, dan itu
stagnan kan, sempat growth-nya stagnan nih di Astra nih. Stagnan. Nah, ini aku lihat ada sebuah tren besar nih. Nanti Ko Bernard mungkin bisa lebih cek ke industrinya. Aku lihatnya cerita bertahun-tahun era kejayaan barang buatan Cina murah itu selesai. Kenapa? Karena China inflation juga dahsyat sekarang. China inflation udah dahsyat, barang cost-nya mereka udah naik. Aku lihat sih sebenarnya jadinya akan jadi kesempatan juga karena banyak juga barang-barang kita di sini kayak otomotif contohnya yang bertahun-tahun susah naikin harga, saya lihat sih udah bisa tahun ini. Dan itu juga provide some upside. Selama ini kan selalu pembandingnya adalah spare part impor, selalu pembandingnya adalah source yang impor dari China, mau itu ECU mau apa. Dan ya kalau memang dasarnya dia adalah impor, kalau pusatnya di sana naik, ya di sini pasti naik. Dan kita punya industri yang dari dulu, contoh nih baut nih paling gampang gitu kan. Baut lah, kita ngomong apa, industri basic pendukung otomotif yang ada di Indonesia yang lama nggak naik-naik harganya. Otomotif spare part lah. Spare part, benar Pak. Kan lama. Udah lama Pak, itu udah sedih bertahun-tahun Pak. Ya, harusnya udah mulai recover sih sekarang. Saya agree. Udah mulai recover, mereka ada kesempatan untuk pass on nih. Saya paling penting itu tahun ini ya. Mungkin saya beda ya, kalau orang bilang, wah inflasi naik, harga BBM naik, hidup susah, saya enggak. Saya lihat ini banyak opportunity bisnis baru. Bisnis yang tadinya udah jelek, ini jadi bagus lagi sekarang. Kita harus selalu melihat ya, tantangan jadi peluang. Ya, bisnis yang selama ini kita ngomong udah direbut oleh China, bisa jadi bisa balik ke kita, karena China udah nomor China, cheap things gitu kan. Yes. Iya benar. Ini tema besar sih itu kalau aku lihat ya, bahwa barang China itu kalau kita adu murah itu masih murah, cuman nggak semurah dulu. Nah ini perubahan yang akan kejadian nih dalam beberapa tahun depan aku lihat. Nah kira-kira nih Pak, yang kita impor paling gede itu salah satunya kan besi baja nih, yang sering kali membuat neraca kita suffer kan besi baja nih. Besi baja benar. Kalau kita udah positif besi baja sekarang kok ekspornya udah kenceng. Nah, itu juga yang salah satu yang saya mau garis bawah, yang selama ini kita stainless steel dikacaukan oleh harga besi baja Cina, yang selama ini kita rebutan kuota impor besi baja, sekarang kayaknya udah nggak ke arah situ lagi ya Pak ya? Arahnya udah ke situ lagi, story-nya berubah. Story, the game is changing. The game is changing. Jadi kejadian gini, the game is changing, itu menguntungkan produsen-produsen dalam negeri. Ini balik lagi dalam negeri kok. Yang suffer itu consumer domestik. Nah, itu yang mesti kita lihat. Gara-gara consumer domestik nggak dapat barang murah lagi. Exactly. Mau nggak mau sekarang. Kok saya lihat Pak, mau nggak mau, yang paling terpengaruh ini apa? Properti. Mau nggak mau properti ini, kita bangun rumah per square meter, itu naik sudah mahal, 20-30%. Sudah mahal, Pak. Saya juga ada rencana mau bangun rumah, Pak. Udah mahal, Pak. Yang awal jadi, kan, kayaknya kalau properti itu kayak gini, Kak. Ya. Jadi tren yang baru itu kalau properti, ini yang saya lihat ya. Orang itu beli rumah tua, rumahnya mau direnovasi, dihancurin dulu biasa, tapi pondasinya nggak mau, pondasi masih pakai pondasi yang sama. Pondasi yang sama, gara-gara udah nggak kuat lagi bikin apa namanya besinya dan macam-macam ya. Iya. Dan ya biaya bangun rumah kan dari 3,5 juta, mungkin sekarang udah 5.200.000 gitu kan per meternya. Itu untuk rumah yang kategori menengah gitu kan. Nah, ini sendiri kan kalau kita mencerminkan ke sektor properti nih Pak, dengan beberapa emiten yang punya stok rumah jadi gede, ini kan opportunity juga, mereka bisa naikin harga jual juga. Iya benar. Walaupun kosnya kos lama kok, jangan lupa kosnya kos barang lama nih. Benar. Ya. Dan itu naiknya signifikan gitu kan. Iya. Oke. Cuma ini yang barang lama saya lihat masalah emiten properti itu adalah gini. Ini kalau saya mindset investor sektorialnya ya, yang harusnya juga ngaruh ke fund manager. Kalau saya sekarang beli komoditas, saya beli uang yang langsung jadi. Bayang lihat aja kan dividennya PTBA gimana, dividennya ITMG, ya kan? Karena itu mereka larinya kenceng kan kok, batubara kan. Kalau saya beli properti, itu belum ada kok. Saya beli barang belum jadi cash. Itu yang masih ngediskon properti itu kayak Ko Bernard bilang tadi. Mereka banyak nyimpan inventory rumah, tapi belum kejual.
Jadinya Betul. kapan nanti itu? Kadang juga gini Pak, udah kejual pun masih berupa DP, settlement-nya masih next year gitu kan? Iya, nah itu concern di properti sebenarnya. Saya suka properti, tapi saya aware concernnya hal kayak gini. Karena itu saya kalau sekarang itu saran beli properti yang jualannya lancar, Pak. Ini sebelum properti turun ya, Pak. Sebelum ini kan saham properti turun belakangan ini. Sebelum properti turun, saya senang Super Recon karena jualannya cepat. Yap. Di Bogor cepat habis. Yap. Yap. Dan tapi secara nature terbatas, benar. Tapi memang secara nature itu tadi kok bahwa jualannya lama sekarang. Jadinya kapan properti ini muncul? Jadinya saya lihat gini, properti ini mungkin 2022 ini cash flow-nya belum kelihatan improve terlalu gimana. Tapi 2023, 2024 suddenly nanti itu langsung benar. Cash-nya langsung banyak. Kalau saya lihat Pak, dia itu punya satu tipikal dia akan play out ketika komoditi udah selesai, fund mulai bagi dana ke sektoral lain. Karena sektoral lain yang dibagi properti ini kecil. Dia mau bagi consumer juga mid cap semua gitu kan, nggak ada yang big cap. Yeah. Jadi kemungkinan setelah komoditi kan isinya big cap semua. Dibagi diecer, sepertinya mid cap-nya bisa kebagian semua bersamaan gitu kan Pak. Iya, itu fenomena yang bakal kejadian ntar. Jadi kalau saya sih lihatnya sekarang itu kita instead of ngomongin pindah kemana, ya kita cari mid cap yang bakal paling perform itu apa. Gitu ya, kita lihat. Dan harus bersabar. Dan harus berani bersabar ya Pak ya. Iya benar. Karena mid cap ini kalau kita nggak berani akumulasi dan bersabar, ketika dia jalan kita pasti nggak berani kejar. Yes, benar. Karena tipikal mid cap ini kan begitu volatile, up and down-nya begitu lebar, kalau kita nggak nyicil dari harga bawah dan bersabar, ya pasti miss out. Kemungkinan besar seperti itu. Beda dengan komoditi yang memang dia rata-rata big cap, dan memang bergeraknya juga lebih bisa terkejar gitu kan Pak. Oh iya, benar. Karena persiapan sebelum naiknya juga lama Pak, biasanya. Story dulu banyak muncul, gara-gara nunggu big cap, nunggu big fund masuk, bisa naik. Karena kalau yang kecil-kecil, kalau mid cap itu nanti belum ada apa-apa juga udah naik sendiri nanti. Itu biasanya kayak gitu. Iya. Nah ini Pak, dari tadi nanya ini masalah healthcare nih. Kalau saya sendiri kan punya pandangan bahwa healthcare ini boleh dibilang era yang bisa diharapkan adalah era konsolidasi, di mana yang kemarin healthcare yang over investment dengan normalized income, mereka nggak bisa survive, harus konsolidasi ke healthcare yang lain kan Pak, karena kan mereka sekarang udah normalized kan income-nya, nggak seperti kemarin. Iya benar, karena ini setuju Pak. Healthcare ini saya salah satu masalah. Healthcare ini salah satu masalahnya ya Pak ya, salah satu masalah terbesar itu adalah juga selain over investment. Terus ini juga bisnis ini kalau untuk kita lihat bisnis healthcare yang kita bisa beli ya sebagai stock investor. Saya lihat healthcare-nya itu jangan healthcare yang terlalu tersebar seluruh Indonesia, Pak. Walaupun kita tahu itu bagus untuk pemerataan kesempatan dapat servis kesehatan. Tapi ternyata habis saya cek-cek itu yang cuan itu yang Jawa sentris tetap. Yap. Lebih sustain, Pak. Lebih sustain. Jadi kita harus lebih sustain dan ini juga kan economies of scale-nya juga lebih kejaga. Enggak enggak cost-nya karena boleh dibilang post-COVID, ya orang kalau dari luar Java, ya pasti larinya ke Jawa untuk masalah healthcare gitu kan. Yes, benar. Mau diadain rumah sakit baru di luar juga dekat kotanya, tetapnya larinya ke sini. Benar. Ke Jawa. Jadi, itu sih yang aku lihat. Itu tren yang saya lihat sih nggak akan yang nggak bisa terhindarkan ya. Karena itu mungkin saya sih lebih senang ya abis after COVID ini ya cari itu. Mana yang fasenya itu bisa consolidate dan dia Jawa sentris. Jadinya efisiensinya juga bagus. Karena gini juga kok, kalau kita mau bikin di luar, problem selanjutnya kalau mau healthcare, itu nyari sumber daya manusianya juga nggak gampang. Benar. Dan ini mulai terlihat nih Pak, udah ada salah satu rumah sakit gede yang kelihatan udah mau konsul ke salah satu konglomerasi gede juga gitu kan. Yes, udah keluar beritanya gitu kan. Nah, jadi apa yang sebetulnya kita omongin dari akhir tahun kemarin, masalah
konsolidasi healthcare ini sebetulnya sooner later pasti akan berimbas ke yang kecil-kecil juga tuh. Yes, benar. It is the story tahun ini memang konsolidasi. Iya, konsolidasi healthcare lah. Jadi buat yang punya emiten-emiten healthcare, ya banyak berdoa aja bahwa emitennya ini termasuk salah satu target konsolidasi gitu kan. Atau Oh kalau iya dia benar. bukan target konsolidasi, atau dia konsolidatornya gitu kan, Pak. Yes, yes itu ceritanya. Kalau itu dia sih, kalau dia sendirinya nggak apa namanya nggak willing to do something, kayaknya agak berat deh kondisi kayak sekarang. Benar. Bukan waktunya main sendiri kok di healthcare sekarang. Mesti ngegroup, mesti grouping. Setuju. Iya. Ya kok gimana kok udah jam 8 kok. Enak banget obrolan Oke, kita malam ini. ini kayaknya internetnya udah mulai lemot ini, Pak. Siap, siap. Oke, kalau gitu mungkin ada satu closing statement nih, Pak, sebelum kita mengakhiri live kita kali ini tentang opportunity yang bisa kita seize sampai Amerika resesi, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita waspadai, seperti itu, Pak. Oke, mungkin sebuah apa namanya ya, summary dari saya. Saya lihat di kondisi saat ini itu adalah ini masih merupakan, saya lihatnya itu talking about our bull market. Our bull market itu kalau untuk Indonesia itu baru separuh. Itu yang kita lihat. Baru separuh, dan memang kondisinya sekarang ini kita memasuki kondisi yang inflationary environment. Sejarahnya, di kondisi inflationary environment dan kenaikan harga komoditas, Indonesia bukan merupakan pihak yang dirugikan. Justru merupakan pihak yang sangat diuntungkan dari adanya kondisi seperti saat ini. Saran saya, play smart, trade wise, keep the cuan. Oke, Pak. Play smart, trade wise, and keep the cuan. Jangan lupa TP. Jangan lupa Suka beli TP, tiket. itu paling penting. Ya. Jangan suka beli tiket pulang pergi ya, Pak ya. Ke Iya, Bulan jangan lupa Pak. pulang pergi gitu kan. Benar. Oke, kalau gitu thank you Pak Farul udah nemenin selama 1 jam. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you all. Thank you, sampai ketemu lagi.